Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Jian Salsabila dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2023 dengan nomor NIM 33332301119 dan berasal dari kelompok 23 tutorial statistika 1. Yang pertama, saya akan menyelesaikan tugas mingguan tutorial statistika 1, modul distribusi probabilitas diskrit. Oke, soal pertama, sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah unit komponen punya cacat adalah 0,05. Jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat 2 unit komponen yang cacat? Kayak dari soal, maka diketahui bahwa ini merupakan masalah distribusi binomial. Yang kenapa? Karena dia itu memiliki dua kategori. Dan juga percobaan ini itu bersifat independen, yang berarti ulangan-ulangan bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangannya tetap sama. Nah, soal kedua adalah dalam sebuah perusahaan langganan, rata-rata yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10? Dari soal kedua ini, maka dapat diketahui ini merupakan permasalahan distribusi Poisson karena dia itu memiliki rentang waktu tertentu atau interval waktu. Oke, yang ketiga, sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi, di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Nah, berapa peluang bahwa 10 mesin yang dipilih, 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan? Maka dari soal kita dapat ketahui bahwa ini merupakan permasalahan distribusi hypergeom karena mesin dipilih tanpa pengembalian atau kita melakukan pemilihan acak tanpa pengembalian yang berarti tanpa pengulangan percobaan independen dari suatu populasi. Nah, yang keempat adalah sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 paket dalam 1 hari kerja. Paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, 30 paket makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, dan 3 paket makanan? Nah, ini yang keempat itu dapat kita ketahui merupakan permasalahan distribusi multinomial karena dia itu memiliki lebih dari 3 kategori. Baik, selanjutnya kita dapat menggunakan Excel dan RStudio. Pertama saya akan menggunakan Excel terlebih dahulu. Di sini soalnya. Yang pertama adalah distribusi binomial. Kita bisa ketahui dari soalnya kenapa. Maka number S ini kita isi sama 2 unit komponen yang cacat ya. Untuk dia, populasinya adalah 20 unit. Untuk probabilitasnya adalah 0,05. 0,05. Kumulatifnya kita tulis aja sama false. Kemudian get list sama dengan nol. Klik di sini. Kita klik 2 kali. Ini rumusnya ya. Number S. Titik koma, trivial, probability, dan false. Nah, maka peluang bahwa terdapat 2 unit komponen yang cacatnya adalah sebesar 0,18867 atau 18,86%. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 yaitu distribusi Poisson, X-nya itu adalah 3.
Sedangkan minnya rata-rata panggilan keluhan 0,0, ini terus saja false, kemudian untuk hasilnya sama dengan tulisan. Oke, ini diklik dua kali tulisan this, terusnya adalah x, ya, false nya. Nah, maka didapatkan hasil seperti berikut, yang berarti peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10 itu adalah sebesar 0,01263. Selanjutnya, kita bakal ke hypergeometrik. Hypergeometrik, sampel S-nya adalah, oke ini ya, 4 mesin, 4 mesin yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, untuk number of sampelnya adalah 10 mesin. Nah, ini dari sini ya, 10. Terus, 4, 10 di bawahnya. Untuk population-nya ada 8. Sedangkan untuk number of population-nya ada 30 ya. 30 kumulatifnya false aja. Sisa hydro bagi 2 kali. Ini dia. Nah, maka dapat diketahui bahwa peluang dari 10 mesin yang telah dibeli, 4 mesin yang mengalami kerusakan adalah sebesar 0,1783 atau 17,38%. Oke, yang selanjutnya soal nomor 4 atau distribusi multinomial. Pertama, kita bisa masukin rumusnya dulu ya. Ini kan NA dibagi NS. NA-nya itu merupakan jumlah kategori yang diharapkan, sedangkan NS-nya itu adalah jumlah keseluruhan kategori yang akan dicari peluangnya. Maka rumusnya adalah bisa 40 pakai diagram ini dibagi sama 120. Dan jangan lupa untuk mencari ini di Excel, apapun harus pakai sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah dengan 30 dibagi sama 120. Nah, kemudian untuk cari totalnya pakai rumus sum 2 kali aja. Di situ kita belum isi. Nah, untuk X-nya kita isi 5 ini ya. Oke, dari masing-masing kategori. Nah, ya, untuk sama sum. Oh, ini di enter. Nah, kemudian untuk nilai ininya, cara mencarinya itu adalah menggunakan rumus sama dengan multinomial. Ini bisa diklik 2 kali. Kemudian nilai si X ininya blok. Nah, maka untuk P1 pangkat X1 kita udah aja ya. P1-nya adalah ini dipangkatin sama sini sama dengan nilai dari P1 dipangkatin sama hasilnya sama.
Setelah muncul hasilnya, kemudian hasil dari ini kali sama. Nah, maka didapatkan ya hasil. Jadi jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang 5 paket elektronik, 7 paket pakaian, dan 3 paket makanan adalah sebesar 0,050 Oke, ini kita telah selesaikan dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan software App Studio. Nah, oke. Yang pertama adalah kita mesti install dulu paketnya karena ini distribusi, makanya kita install package STR, kemudian di run atau bisa juga klik kontrol seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah kita ke soal yang pertama yaitu distribusi binomial. Nah, untuk nilai N-nya ini merupakan ini tangannya ya, jumlah komponen yang diproduksi ini sebesar 20 dan di seberang R kan yang N underscore 116 itu 3 digit terakhir dari NIM kita. Selanjutnya ini P juga sama 106 P116 merupakan peluang sukses atau komponen yang tidak cacatnya, dan X ini merupakan komponen tidak rusak yang diharapkan. Kita isi sesuai dengan nilainya 2 untuk N20, P 0,05, dan juga X 2. Kita menggunakan sintaks yaitu DB. Ini kita masukin antara ini sama ini harus sesuai ya. Karena kalau nggak sesuai, dia nggak bakal nemuin hasilnya. Kemudian kita print. Setelah itu kita langsung aja. Nah, maka didapatkan hasil yang sama seperti Excel ya. Hitungannya, selanjutnya kita beralih ke nomor 2 yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson, ini untuk rata-rata keluhan pelanggannya adalah tadi kan 5, kita pakainya ini lambda, underscore-nya sama, 3 digit terakhir nama kita. Kemudian X-nya adalah jumlah panggilan keluhan pelanggan yang diharapkan pada jam ke-10. Habis itu kita memakaikan sintak deep voice dan kemudian ini antara ini sama ininya harus sama. Kalau udah sama langsung aja kita run. Karena jangan lupa semuanya, karena kalau nggak semua nanti hasilnya nggak lagi. Karena print nggak bawah. Nah, maka didapatkan hasil yang sama ya, seperti pada Excel tadi. Hasilnya adalah 0,08422434. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi geometrik. Untuk N-nya sama aja ya, kayak yang sebelumnya. Yang pertama, N adalah jumlah mesin produksinya. H underscore HG adalah jumlah mesin yang mengalami kerusakan. NHG adalah jumlah mesin yang akan dipilih. XHG adalah jumlah mesin yang mengalami kerusakan. Kita cocokkan lagi. Tadi kan M itu adalah 60 atau kalkulasinya. Kemudian yang bakal diambil adalah 8. Sedangkan ini untuk sampel 10 dan X-nya adalah yang diambil cuma 4 yang kerusakan. Nah, habis itu kita menggunakan sintaks di hyper yang kemudian kita samain juga X and H-nya setelah kita tahu itu sama. Dan lupa tambahin KM. Karena kalau hybrid memang harus dikurangi sama. Habis itu kita print dan di run aja langsung. Nah, maka didapatkan hasil yang sama seperti di Excel tadi, yaitu sebesar 0,1738362 atau 17,38. Yang terakhir adalah soal nomor 4, yaitu soal multinomial. Soal multinomial kita tulis dulu distribusi multinomial, kemudian ini merupakan masing-masing kategori yang tadi 573, jumlah pengiriman paket dari setiap kategorinya, yang size adalah 15 atau jumlah dari total percobaannya.
Kemudian untuk PML ini pakai rumus yang tadi NA dibagi NS. Yang tadi sama dengan misal 40 dibagi 120 gitu ya. Yang jumlah kategori yang diharapkan dibagi sama jumlah keseluruhan kategori yang akan dicari peluang. Ini si PML-nya adalah probabilitas keberhasilan untuk setiap kategorinya. Setelah kita sama ya XML ini sama semua, kita print, langsung aja kita run. Nah, maka untuk soal keempat ya dapat diketahui bahwa sama juga hasilnya seperti di Excel yaitu sebesar 0,0508899. Dari itu berakhirlah penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara saya menyelesaikan tugas tutorial statistik satu kurang lebih. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuhan.